Sobat Tua Muda, ketemu lagi di podcast STM, Sobat Tua Muda. Hari ini saya ingin menghadirkan tema Jalan Menuju Sang Terang. Tulisan renungan ini saya hadirkan dengan sebuah refleksi atas beberapa kejadian yang menghenyak hati banyak orang. Kasus bunuh diri, seorang pemuda terjun dari tingkat tinggi sampai merenggut nyawa karena disinyalir dugaan depresi. Dan pertanyaan, apakah depresi itu karena orang tidak beriman? Bukan jawabannya. Karena depresi sebetulnya terjadi pada orang-orang yang beriman pula. Maka saya ingin menghadirkan juga suatu pandangan yang baru yang kerap kali menjadi lawan dari kata-kata bahwa anak muda adalah generasi masa depan. Padahal sebetulnya generasi kaum muda adalah saat ini dan sekarang. Itu sebetulnya membawa kita semua menuju pada kesadaran bahwa masa depan bangsa, masa depan suatu kelompok religiusitas, baik di masjid, baik pula juga di pura dan di gereja, dan juga di tempat peribadatan, kaum muda lah yang sebetulnya menghadirkan diri sebagai tokoh yang menggerakkan. Di dalam iman Kristianitas, para murid-murid Yesus yang dipanggil oleh Yesus sendiri usianya 33 tahun. 30 sampai 33 tahun. Dan para murid tidak lebih, tidak kurang dari usia tersebut. Dimulai dari Petrus yang dituakan, dan konon dari penyelidikan, murid yang dikasihi Yohanes sendiri sekitar usia 15 sampai 20 tahun. Sangat muda. Dan tokoh-tokoh inilah yang sebetulnya menggerakkan kehidupan perubahan, suatu kehidupan baru bagi peradaban dan masyarakat. Termasuk juga kalau kita menilik sejarah bangsa Indonesia, kaum muda yang berjuang menghadirkan Sumpah Pemuda di tahun 1928. Mereka ini yang menghasilkan jalan menuju terang. Dan sang terang itu sebetulnya juga sedang dirayakan pada akhir-akhir ini dalam suasana persiapan masuk ke dalam situasi nyepi bagi umat Hindu, momentum penyucian diri dan alam semesta melalui ketenangan, refleksi, dan lepas dari hawa nafsu. Dan jalan lewat catur berata adalah amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan. Kita diajak bersama dengan refleksi saudara kita umat Hindu, agar kita juga bisa tenang untuk tidak membawa api yang berarti keramaian, dan juga api di mana kita menghadirkan karya-karya. Kita diminta untuk diam, hening, dan juga tidak berpergian, serta juga tidak menghadirkan kebersamaan di dalam kesenangan. Kita juga diajak di dalam situasi saat ini, persiapan dan juga masa untuk menghadirkan Idul Fitri bagi umat Muslim yang menjadi mayoritas dari bangsa Indonesia. Ketenangan yang membawa kepada kemenangan. Mengekang hawa nafsu, menghidupi pengendalian diri. Bagi umat Kristiani, suasana ini juga dihidupi oleh pengalaman Paskah. Allah yang menjadi manusia
sama seperti manusia, bahkan mengalami satu peristiwa yang paling ditakuti oleh manusia bernama kematian. Untuk di dalam kematian, ia bangkit dan mengajak orang yang percaya kepadanya untuk menghidupi kebangkitan Yesus Kristus. Itulah tanda jalan menuju terang. Dan sang terang adalah pemberi hidup kita, Allah, yang oleh orang Kristiani disebut Bapa, oleh orang Yahudi disebut Yahweh, dan juga oleh orang Muslim disebut Allah. Kita semua menghadirkan satu kekuatan yang semesta, sang terang itu. Maka terang itu juga mesti hadir di dalam situasi sekarang yang mesti dihidupi dengan cara berpikir baru. Karena cara berpikir baru bisa mengatasi situasi yang tidak baik-baik saja, yang membuat kita semua menjadi takut, baper, khawatir, dan ingin lari dari kenyataan. Maka ada sebuah cerita dari India yang kalau boleh saya kisahkan dengan cara baru, dengan kisah demikian. Ada sebuah negara, katakanlah negara itu bernama Konoha. Dan di dalam negara Konoha itu ada keluarga yang menghidupi kesederhanaan di suatu desa. Ayah dari keluarga itu sedang berjalan keluar rumah dan ia mendapati dalam perjalanannya seekor kuda liar yang gagah tapi sedang tersangkut, tidak berkutik di ranting-ranting berduri dan tidak bisa bergerak. Kesempatan untuk ayah dari keluarga itu membebaskan kuda dan membawanya pulang berhasil. Para tetangga yang ada di sekitarnya mengatakan, "Wah, Bapak, kamu berhasil untuk bisa mendapatkan kuda. Ini mesti keberuntungan besar untukmu dan keluarga." Namun apa yang dikatakan ayah dari anak dan istri di rumah itu, ia mengatakan, nasib saya baik atau nasib saya buruk, Tuhan punya rencana. Suatu ketika anaknya yang masih muda dan gagah, tampan, mencoba untuk menaiki kuda itu. Tetapi tidak berhasil, bahkan ia terlempar dari kuda yang masih sangat liar itu. Karena terlempar, kakinya patah, sehingga perlu proses untuk perawatan yang tidak sedikit biayanya. Orang-orang desa mengatakan, "Wah Bapak, nasib Anda sial sekali. Anak Bapak yang menjadi pemuda satu-satunya di rumah harus mengalami situasi yang tidak baik ini." Tetapi apa jawab Bapak yang sangat bijak itu? Dia mengatakan, nasib baik atau nasib buruk, Tuhan punya rencana. Dalam perjalanan waktu selanjutnya, di negara Konoha diadakan wajib militer karena persiapan perang dengan negara tetangga. Dan semua pemuda di seluruh negeri harus ikut di dalam wajib militer. Tetapi tidak termasuk orang-orang yang cacat atau yang sedang dalam perawatan. Maka keluarga dari desa itu semua melihat orang tua dan keluarga yang anaknya sedang dirawat, mengatakan, "Wah, Bapak, Ibu, nasib baik nih. Anak Bapak Ibu tidak ikut wajib militer. Tuhan memberkati." Apa yang dikatakan orang tua yang bijak itu? Nasib baik atau nasib buruk? Tuhan punya rencana. Itulah cara berpikir orang yang menghidupi iman. Lebih daripada ia menghadirkan diri sebagai orang yang beragama.
Orang yang beriman menempatkan diri pada kuasa Tuhan, baik situasi itu dalam keadaan yang menyenangkan maupun situasi yang kelihatannya tidak menyenangkan. Tetapi ketika Tuhan punya rencana, inilah yang sebetulnya menjadi kekuatan. Sehingga ketika ada tekanan atau bahkan menjadi depresi, orang tidak dengan mudah kehilangan akal sehatnya dan berani untuk berjuang. Dan orang-orang macam ini dikuatkan oleh karena daya masyarakat sekitar yang meneguhkan. Siapa daya masyarakat sekitar yang meneguhkan? Itulah keluarga. Maka keluarga menjadi kekuatan inti dari sebuah masyarakat, bahkan negara. Iman yang hadir di dalam dan di tengah keluarga menjadikan kekuatan untuk membawa orang pada perubahan. Itulah yang dialami siapapun yang mau mencoba untuk melihat bahwa kekuatan sang terang itu berada pada hati dan pikiran yang terang. Orang mampu melihat di balik peristiwa yang ada kekuatan Allah yang meneguhkan. Semoga kita di dalam keseharian semakin mampu untuk meneguhkan diri, melihat terang itu dengan pertanyaan yang paling mendasar. Temukanlah siapa aku. Dan dengan melihat siapa aku, ada pengakuan diri bahwa aku berasal dari sang terang dan akan kembali kepada sang terang itu. Dan itulah jalan yang mesti kita hidupi. Di dalam batin orang Jawa ada keutamaan sebagaimana juga iman yang dihayati di masing-masing agama. Orang Jawa yang disebut juga orang Kejawen sangat menghidupi kata tenang, hening, dan dunung. Dan ini mengandung arti yang sangat dalam untuk masing-masing kata. Orang yang hidupnya tenang adalah orang yang mampu untuk bisa membuat suasana di sekelilingnya yang tadinya itu ramai dengan menempatkan diri sebaik-baiknya. Nafas diatur karena berdoa dengan tenang, hening, dan dunung membutuhkan kekuatan kesadaran akan nafas. Tubuh tidak menjadi tegang, pikiran tidak liar, emosi terkendali. Selanjutnya, ketika orang menghadirkan ketenangan, pikiran kemudian berhenti untuk menghakimi, ego tidak sibuk membenarkan diri, dan hasrat tidak berisik. Itulah arti hening. Maka keheningan menjadi modal utama dan sasaran dari ketenangan itu. Dan setelah itu, orang barulah mengerti secara mendalam, mengerti diri sendiri, siapa aku, dan memiliki pengakuan bahwa aku adalah pribadi yang otonom, sekaligus ada bersama dengan yang lain, memiliki korelasi dengan orang-orang lain. Maka semakin orang itu dunung, setelah ia mengalami keheningan, ia mampu mengerti diri sendiri dan mengerti arah di mana Tuhan menginginkan atau sang terang menginginkan kita berjalan ke arah mana. Itulah yang disebut arah hidup, mengerti situasi tanpa kebisingan egoisme diri. Iman berarti menempatkan diri dengan hal-hal yang tidak bisa dimengerti atas nama sang terang seumur hidup. Seorang teolog Katolik bernama Karl Rahner SY menyampaikan demikian. Maka kita boleh bersyukur
kalau ada persoalan dan situasi yang tidak enak. Bahkan sebagaimana ada kisah dalam Injil Yohanes di bab 9, ada seorang yang buta sejak lahir, tetapi dicelikkan oleh Tuhan Yesus. Sebelum dicelikkan oleh Yesus, orang-orang lain mengatakan itu dosa orang tuanya, atau itu kesalahan dirinya, sehingga dia harus menanggung dosa. Kerap kali juga di dalam situasi kita yang tidak baik-baik saja, kita suka bertanya sama Tuhan, Tuhan, inikah dosa kita sehingga Tuhan mau menghukum aku seperti ini? Mari kita lihat, Sang Terang tidak akan pernah berpikir tentang hukuman terhadap manusia setingkat lebih tinggi daripada Ia, Sang Terang, membawa penyelamatan pada kita semua. Itulah hakikat kenapa umat Hindu merayakan Nyepi dengan pengosongan situasi batin dan juga menghadirkan diri di dalam keheningan. Itulah arti sahabat Muslim menghadirkan Idul Fitri, memenangkan jati diri manusia, asal-usul manusia yang suci, dan kembali pada kesucian, kembali kepada jati diri, menuju fitriah dengan penyucian hidup. Dan umat Kristiani juga menghadirkan Paskah, Tuhan yang meraja di dalam setiap hidup manusia. Semoga menjadi kekuatan bagi kita menghadirkan Sang Terang hidup. Ialah Allah yang kita hidupi dalam iman dan rasa takut kepadanya untuk hidup semakin sesuai dengan apa yang Ia kehendaki mesti kita lakukan. Salam sehat bagi sobat tua muda. Selalu ada di dalam berkat Tuhan.
remaja. Ada tawa, ada nada, kopi dan gitar bersua. Kisah lama dibuka, yang muda pun bisa tertawa. Bukan guru, bukan motivator, tapi sobat yang penuh humor. Awin Testem, sobat tua muda, cerita lama semangat baru semua. Awin Testem, serius tapi mesra, ngobrol asik dari hati, penuh makna. Dari bangkuku sekolah, kini rambut mulai memutih, bapak-bapak rasa remaja. Ada tawa, ada nada, kopi dan gitar bersua. Kisah lama dibuka, yang muda pun bisa tertawa. Bukan guru, bukan motivator, tapi sobat yang penuh humor. Arin Estel, sobat tua muda, cerita lama, semangat baru semua. Awin Estel, serius tapi mesra, ngobrol asik dari hati, penuh makna, penuh makna.